Kalau menurut aku kopi itu kehidupan ya. Jadi menurut aku kita juga belajar ketelatenan, terus belajar merendah diri biar nggak sombong. Kalau petani itu sebenarnya memang jarang banget yang mau, karena mereka beranggapan bahwa petani itu susah, petani itu kayak kasta paling rendah itu, tapi sebenarnya enggak. Nah, kalau lady farmer itu awal mula ada lady farmer karena kita lebih pengen aja kayak menghidupkan petani-petani perempuan yang ada di daerah sini biar mau menanam. Kalau sementara kita mau penanaman di kopi dulu, kita mau fokus ke kopi dulu karena kita juga suka ngopi dan beberapa temen di lady farmer itu punya pohon kopi. Jadi kita gabungin buat branding kopi yang lebih bagus lagi biar setidaknya kita tidak dimanfaatin oleh orang-orang tertentu. Dan ketika kita masuk lebih dalam lagi ke dunia kopi, wah, ternyata kita banyak banget belajar yang namanya iklim itu sangat berpengaruh ke pangan. Nggak cuma kopi menurut aku. Kalau di sini nggak cuma kopi, karena kita sering banget ngobrol sama petani yang lain, terutama yang di sayuran. Mereka sering banget, kalau di sini bahasanya ngangkeluh, kayak sambat gitu. Apa sih, curhat ya gitu kan. Kalau hujan terus kayak gini, semua bahan baku pasti mahal. Ya, kalau ngomongin kesulitan cuaca, emang di sini kita kesulitan banget sama yang namanya cuaca. Nah, kenapa? Karena kopi itu kan pohon yang ngikut banget sama cuaca di daerah setempat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sama curah air hujan juga. Sebenarnya kopi pun juga butuh resapan dari air hujan, karena air hujan kan mengandung apa itulah senyawa basa apa-apa gitu kan. Itu juga bagus juga buat proses tumbuhnya kopi. Tapi kalau hujannya itu juga sering banget, kopinya kena hujan terus, ya otomatis ngerusak sih pohon. Di beberapa pohon ini cuma sedikit banget kan buahnya itu, karena udah kena hujan lebat banget. Terus pohonnya ada yang rusak-rusak juga. Nanti juga hujan ini tuh ngaruh banget ke bunga biasanya. Nah, bunga-bunga ini kan kena hujan terus, dia rasa manisnya itu udah hilang. Kalau manis bunganya itu udah hilang, otomatis ngaruh juga di hasil udah jadi buah. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sering ngopi di gede-gede jauh sana itu ada perubahan rasa kopi di kopi original, ya karena pengaruh hujan sekarang juga tinggi banget. Berpengaruh banget Mbak, kalau nanti kita lihat di rumah produksi ya. Jadi kalau misalkan kopi itu telat jemurnya ataupun panasnya kurang, yang jelas si kopi nanti ada perubahan rasa. Dia yang jelas dia fermentasi sendiri, terus ngurangin di rasanya jadi nggak enak. Setelah itu kopinya kadang berjamur. Nah, gitu. Kalau udah kopi ini udah berjamur, ya udah harganya pasti turun kayak gitu. Dan kita sebagai petani otomatis rugi total. Mungkin di wilayah kami itu energi terbarukan masih jarang banget kita dengar. Setidaknya ada solar panel itu ataupun pengeringan yang dibikin sama teman-teman itu nanti bisa banget buat contoh teman-teman orang-orang yang lain, bahwa melihat ini loh perempuan juga mampu bersaing, mampu mempertahankan konsistensi rasa juga, bahwa kopinya itu biar nggak punya perubahan rasa yang terlalu jauh karena faktor hujannya cukup tinggi.